Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Panitia webinar yang kami hormati, para narasumber, dan juga segenap peserta webinar yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan kepada kami tentang yang mana pada pagi hari ini tema yang akan kita sampaikan adalah tips menciptakan kelas yang merdeka. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, kita ketahui bahwa ada yang dinamakan dengan proyeksi pembelajaran abad 21. Proyeksi pembelajaran abad 21 tersebut meliputi 3 hal utama. Yang pertama yaitu tentang karakter, di mana karakter ini meliputi karakter moral dan karakter kinerja. Karakter merupakan fondasi utama dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia. Bung Karno sendiri menyatakan bahwa karakter adalah esensi sentral dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk pembangunan masyarakat Indonesia, khususnya pada masa pasca kemerdekaan. Oleh sebab itu, karakter ini menjadi hal yang esensi bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam bahasa, terdiri dari beribu-ribu pulau, seni budaya, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, karakter yang pertama adalah karakter moral. Karakter moral ini sudah dipublikasikan oleh pemerintah, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter yang meliputi keimanan, nasionalisme gotong royong, tanggung jawab, dan sebagainya. Itu adalah karakter moral yang memang beberapa waktu yang lalu memang dipublikasikan oleh pemerintah kita. Yang kedua, karakter kinerja. Karakter kinerja ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, bagaimana membentuk karakter yang kerja keras, bertanggung jawab, kerja tuntas, dan kinerja-kinerja lain dalam menyongsong rivalitas global, khususnya pada era disruption ini. Yang kedua, yaitu tentang kompetensi. Kompetensi, kita ketahui bersama ada 4 macam yang terdapat pada kompetensi pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kompetensi ini sangat penting sekali, apalagi pada era global seperti ini. Maka tujuan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah bagaimana menciptakan, mengkonstruksi pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi yang kuat dalam rangka menjawab respon terhadap transformasi zaman. Yang ketiga adalah dimensi literasi. Dimensi literasi ini meliputi beberapa aspek: literasi membaca, budaya, teknologi, dan juga literasi keuangan. Diakui atau tidak bahwa bangsa Indonesia khususnya pada detik ini masih tertinggal kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, baik di Asia maupun di Eropa, khususnya tentang literasi membaca. Jadi memang minat membacanya tinggi, akan tetapi daya baca dari masyarakat kita itu rendah.
Yang kedua, literasi budaya. Literasi budaya ini memang jarang sekali ada perhatian khusus. Baru-baru ini kita dengar tentang bagaimana budaya-budaya Indonesia diakui oleh budaya-budaya negara lain. Artinya bahwa memang pengakuan kepada budaya ini itu memang kurang mendapatkan prioritas khusus dari pemerintah, pusat, daerah maupun dalam pemerintah yang kecil sampai tingkat desa. Yang kedua yaitu literasi teknologi. Literasi teknologi yaitu bagaimana manusia Indonesia ini dibentuk agar mengenal teknologi yang terbaru. Sekarang bermunculan teknologi terbaru karena bagi sebagian besar pribadi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi ataupun menyikapi teknologi dengan bijaksana, maka dia akan tertinggal dengan sendirinya karena perubahan zaman dan dinamika kehidupan yang terjadi begitu cepat. Literasi keuangan ini juga sangat penting sekali. Banyak sekali masyarakat kita yang kurang paham tentang bagaimana tentang literasi keuangan tersebut, sehingga banyak sekali maraknya penipuan-penipuan online dan juga yang berkedok arisan dan sebagainya. Itu karena kurangnya atau kurang pahamnya masyarakat kita itu tentang literasi keuangan tersebut. Next, Mas. Next. Lanjut. Iya. Nah, proyeksi pembelajaran masa 21 ini sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh John Naisbitt dalam bukunya Megatrend yang berbicara tentang masa depan. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa masa depan itu akan terjadi suatu perubahan yang sangat luar biasa. Kalau kita sekarang mungkin menamakannya dengan era disruption, di mana perubahan terjadi begitu cepat, yang dahulu masyarakat industri ini bergeser kepada masyarakat yang memang pada informasi ataupun masyarakat yang memang sudah mengetahui banyak informasi yang masuk, baik melalui media cetak maupun media massa dan media digital lainnya. Pergeseran dari teknologi sederhana menjadi teknologi dengan sentuhan tinggi. Jadi sekarang sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dari teknologi yang semula sederhana itu menjadi teknologi sentuhan tinggi. Kalau dulu kita yang mulai masuk sekolah tahun 80-an, tahun 70-an, ketika kita melihat anak kita secara kasat mata itu memang anak kita itu lebih pandai ataupun lebih menguasai tentang teknologi-teknologi internet gadget ataupun HP dan sebagainya. Jadi hendaknya generasi kita mendatang itu mampu menguasai teknologi dengan sentuhan yang tinggi. Untuk selanjutnya, John Naisbitt ini juga meramalkan bahwa masa depan nanti itu ada dari sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, dari terpusat menuju kepada bergeser kepada kebijakan-kebijakan di daerah bahkan sampai tingkat satuan pendidikan. Paradigma satu pilihan menjadi banyak pilihan heterogen. Dan selanjutnya dominasi utara menjadi bergeser ke selatan. Artinya dulu aspek apapun baik ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa maju lainnya. Tapi mulai sekarang ini sudah mulai bahwa baik negara Asia termasuk Indonesia sudah mulai berbenah diri bagaimana mengejar ketertinggalan mereka dari berbagai aspek tersebut. Yang selanjutnya yaitu dari ekonomi nasional menjadi ekonomi global. Next, Mas. Lanjut.
Sebelum kita berbicara tentang tema kita, tentang tips menciptakan kelas yang merdeka, ada baiknya kita refleksi sebentar bahwa untuk menciptakan kelas yang merdeka, itu perlu disusun suatu desain kurikulum yang berbasis futuristik atau berbasis masa depan. Sebagaimana slide yang awal tadi. Kalau kita refleksi ke belakang, bahwa di Indonesia ini sudah berkali-kali adanya improvement, perbaikan ataupun juga adanya perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pembelajaran tahun 1947. Kurikulum ini dibuat setelah masa kemerdekaan. Kurikulum ini di dalamnya menyangkut tentang pendidikan budi pekerti dan perilaku, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Jadi revisi kurikulum 47 dan isinya adalah tentang pendidikan budi pekerti, tentang intelektual, artistik, keterampilan, dan pendidikan jasmani. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Dengan ciri adanya aktif, kreatif, dan produktif. Model belajar dengan metode gotong royong dan terpimpin. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini masih dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu, sehingga kurikulum ini direvisi menjadi kurikulum 1975 yang disusun secara terpusat, secara sentralisasi, berpedoman pada prosedur pengembangan sistem interaksional. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum 1984, yaitu kurikulum pembaharuan dari tahun 1975 yang kita kenal dengan CBSA. Mungkin kita yang kelahiran tahun 70-80 ini pernah mendengar adanya kurikulum yang kita kenal dengan cara belajar siswa aktif, yang di dalamnya itu adalah menekankan atau menitikberatkan pada membaca, menulis, dan menghitung. Next, lanjut Mas. Untuk kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau kita kenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, menitikberatkan pada penguasaan dan pengembangan kompetensi peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dirancang oleh satuan pendidikan berdasar pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini difokuskan pada ranah kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, dan psikomotor atau keterampilan, di mana sistem pembelajarannya yaitu dengan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Nah, pada pagi hari ini kita khususnya akan membahas tentang prototipe kurikulum merdeka yang mungkin masih sebagian diimplementasikan kepada sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, atau ada sama sekali yang belum menerima tentang bagaimana sih kurikulum merdeka tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa inti dari kurikulum merdeka itu adalah pertama, siswa bebas memilih sesuai bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, guru selaku pendidik atau sekolah diberikan kebebasan memilih kurikulum sesuai karakteristik sekolah. Guru diberikan hak atau maju atau mundur dalam fase kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran lebih sederhana tetapi mendalam. Yang kelima, pembelajaran siswa itu lebih fokus atau menitikberatkan pada kegiatan yang bersifat proyek. Panitia dan peserta webinar, lanjut.
Lanjut, Mas. Pada perubahan-perubahan kurikulum tersebut, memang kurikulum pada dasarnya harus selalu mengikuti perubahan zaman. Karena kurikulum itu berprinsip pada apa yang dibutuhkan oleh zaman atau masyarakat itu sendiri. Jadi pada prinsipnya pembelajaran abad 21 itu ada di sini kurang lebih ada 15 atau 16 prinsip yang perlu kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di kelas. Yang pertama yaitu transformasi yang dari berpusat pada pendidik beralih berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, beralih dari satu aspek menuju interaktif. Yang ketiga, bertolak dari isolasi menuju domain jejaring. Yang keempat, orientasi dari pasif menuju aktif menganalisis. Dari aspek abstrak menuju konteks dunia nyata. Pembelajaran kontekstual. Berawal dari pembelajaran personal menuju pembelajaran berbasis tim. Alterasi dari perspektif luas menuju perilaku spesifik, yaitu memberdayakan norma keterikatan. Bertolak dari stimulasi rasa individu menuju stimulasi ke segala arah. Berawal dari peralatan tunggal menuju alat multimedia. Dari interaksi satu arah menuju kooperatif. Dari kreasi dan fabrikasi massa menuju kebutuhan konsumen. Berawal dari usaha sadar tunggal menuju konvensional. Bermula dari satu ilmu dan teknologi bergeser pada pengetahuan disiplin reguler. Dari otoritas terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Berawal dari refleksi faktual menuju ideologi kritis. Dari orientasi penyampaian rekognisi menuju pertukaran rekognisi. Jadi jelas bahwa prinsip pembelajaran abad 21 ini memang menyesuaikan dari proyeksi pembelajaran abad 21 yang kita sampaikan di awal tadi. Lanjut. Ya, Pak. Ya. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bagaimana menciptakan kelas yang merdeka itu memang harus kita rumuskan, kita formulasikan suatu desain kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi berangkat dari teori yang disampaikan oleh Ornstein dan Hankins bahwa ada 3 macam bagaimana kurikulum itu dikembangkan. Yang pertama yaitu subject centered design, desain pengembangan kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Yang kedua learner centered design, yaitu desain pengembangan kurikulum berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga adalah problem center design, desain pengembangan kurikulum yang berpusat pada permasalahan publik. Next, lanjut Mas. Tunggu sebentar ya Pak. Iya. Jadi desain kurikulum yang kita tawarkan mungkin untuk menjawab bagaimana respon terhadap transformasi zaman tersebut. Selain dari 3 yang teori tadi, kita kembangkan dalam beberapa aspek. Jadi selain learner center design, ada problem center design berbasis permasalahan publik, ada particularity center design, yaitu berbasis pada partikularitas anak, berbasis pada minat bakat yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, atau selanjutnya yaitu experience center design, yaitu desain kurikulum yang berbasis pada pengalaman, memberikan pengalaman yang seluas-luasnya kepada peserta didik kita. Dan yang terakhir yaitu contextual center design, yaitu desain pengembangan kurikulum berbasis konteks kehidupan nyata. Lanjut, next. Yang pertama yaitu learner center design, yaitu desain kurikulum yang berbasis pada peserta didik. Tujuan paling prinsip pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru
tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya, yakni manusia yang kreatif, mempunyai daya cipta, dan juga penemu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memang harapannya adalah memunculkan atau mewujudkan peserta didik yang memiliki potensi daya cipta dan penemu-penemu baru. Karena zaman semakin canggih, zaman semakin berkembang, sehingga konteks pada kreativitas, daya cipta, dan penemu sangat diperlukan. Dan mungkin khusus konteks di Indonesia, sayangnya memang untuk penemu dan daya cipta baru ini masih kurang adanya penghargaan secara langsung dari pemerintah khususnya, yang mungkin agak berbeda dengan negara-negara lain. Ketika ada masyarakat ataupun seseorang yang mampu menemukan atau ada kreativitas baru, itu ada penghargaan yang lebih, sehingga memacu agar mereka bisa menciptakan hal-hal yang lebih baru lagi. Next. Problem Center Design. Desain kurikulum berbasis permasalahan publik. Berbasis pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Peserta webinar yang kami hormati dan juga panitia sekalian, kita ini mungkin sudah masuk pada suatu zaman yang dinamakan dengan zaman kala tidak, atau nama lainnya era kala bendu dan juga zaman redup, yaitu masa yang penuh ketidakpastian. Masa ketidakpastian ini ditandai dengan banyaknya berita bohong yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di media-media. Kemudian masa kala tidak ini juga ditandai dengan maraknya pelanggaran terhadap norma yang berlaku di keluarga, di masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Jadi pelanggaran-pelanggaran di sekolah, di masyarakat, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran hukum sering kita jumpai. Ya. Terus selanjutnya adalah era atau zaman kala tidak atau era kala bendu ini, itu ditandai dengan tidak berlakunya hukum pemerintah, artinya tidak punya pamor hukum pemerintah itu. Diremehkan oleh masyarakat karena para pejabat dan juga para yang diangkat oleh pemerintah sebagai pemimpin di daerah maupun di pusat. Itu melanggar sendiri apa yang telah dijadikan dasar hukum. Jadi hukum itu tidak mempunyai pamor di mata masyarakat. Yang kedua, banyaknya penyakit. Makanya kala itu artinya zaman, tidak itu artinya ketidakpastian. Sedangkan kala bendu, kalau kala bendu itu kala artinya zaman, bendu itu artinya banyaknya terjadi bencana dan juga penyakit. Oleh sebab itu, bagaimana pendidikan itu didesain untuk menghadapi zaman yang seperti ini. Zaman yang serba tidak pasti, zaman yang penuh masalah, ya, dan zaman yang juga di mana hukum dan norma sudah mulai luntur di mata masyarakat kita. Makanya ada suatu kaidah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang mungkin sering kita dengar. Didiklah anakmu sebagaimana masa dan zamannya, karena ia tidak hidup pada masa dan zaman. Artinya, desain kurikulum berbasis masyarakat ini hendaknya diimplementasikan pada satuan-satuan pendidikan, apa yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sehingga kita sering mendengar bahwa ada yang namanya sekolah atau lembaga pendidikan berbasis karakter, berbasis industri, berbasis budaya, dan sebagainya. Karena ini memang pendidikan pada hakikatnya memang harus menyesuaikan dengan zaman tersebut. Lanjut. Particularity Center Design, yaitu desain kurikulum
berbasis pada keunikan anak. Jadi anak itu memang memiliki bakat, minat, potensi yang berbeda, sehingga kita khususnya sebagai pendidik ketika menghadapi seorang anak ataupun seorang mahasiswa itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, konsep masa perkembangan anak itu dibagi menjadi 3, yaitu umur 0 sampai 7 tahun, perlakukanlah ibarat raja. Umur 7 sampai 14 tahun, perlakukanlah ibarat tawanan. Umur 14 sampai 21 tahun, perlakukan ibarat sahabat. Nah, disinilah konteks psikologi seorang guru diperlukan dalam rangka memberikan perlakuan, bagaimana memperlakukan anak itu sesuai dengan bakat, minat, maupun potensi yang dimiliki. Karena kita tidak bisa menyamakan ketika memperlakukan anak usia sekolah dasar atau dengan anak yang memang pada sekolah menengah atas, bahkan pada perguruan tinggi. Selanjutnya, lanjut Mas. Sudah muncul, Yang Pak? selanjutnya adalah experience center design. Desain kurikulum berbasis pada pengalaman. Kata bijak mengatakan experience is the best of teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Melihat konsep tersebut, maka betapa pentingnya pengalaman dalam kegiatan atau aktivitas pembelajaran itu. Sehingga kurikulum itu memang disusun dalam rangka bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa memberikan pengalaman yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada peserta didik kita. Sehingga anak didik kita itu mendapat tambahan ilmu, mendapat tambahan rekognisi dari kegiatan pembelajaran, baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun yang di luar kelas. Karena pengalaman ini akan mudah diingat oleh peserta didik kita. Karena pengalaman itu memang berhubungan secara langsung. Mereka bisa melihat, mengamati secara langsung apa yang disampaikan oleh guru tentang implementasi kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan materi pelajaran tersebut. Lanjut. Yang terakhir yaitu contextual center design. Pendidikan adalah proses menumbuhkan benih kehidupan yang utuh untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Jadi pada dasarnya pendidikan itu orientasinya adalah bagaimana anak didik kita, peserta didik kita nanti bisa bermanfaat, bisa berkiprah, bisa berkarya di masyarakatnya. Oleh sebab itu, maka desain kurikulum dengan memberikan pengalaman nyata di masyarakat itu sangat penting sekali, bukan hanya pembelajaran di kelas. Sehingga anak didik kita akan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat itu sebetulnya. Maka di beberapa sekolah itu ada kegiatan yang memang dikhususkan bagaimana anak didik kita ini bisa bersosialisasi, bisa langsung melihat bagaimana lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ada beberapa kegiatan yang misalnya kegiatan Jumat berbagi, memberikan sekedar untuk masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dan juga beberapa kegiatan sosial yang lainnya. Hal tersebut sangat penting dalam rangka apa? Menumbuhkan empati, kepedulian. Bagaimana sih masyarakat itu yang tidak mampu? Bagaimana masyarakat yang memang butuh pertolongan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pendidikan yang berbasis pada konteks kehidupan nyata itu memang sangat diperlukan sekali, dan memang sebetulnya sudah dirintis oleh pemerintah mulai kurikulum 2013 ya, yang ada yang berbasis dengan scientific approach, yaitu yang berbasis pada pendekatan saintifik yang meliputi 5M tadi. Selanjutnya, Mas. Lanjut.
Untuk selanjutnya kita masuk pada tip menciptakan kelas yang merdeka. Sebetulnya tidak tidak hanya pada 7 atau berapa, ini bisa dikembangkan sesuai karakteristik sekolah atau lembaga masing-masing. Yang pertama yaitu kuasai kelas dan mata pelajaran. 4 kompetensi guru memang betul-betul harus dikuasai, baik pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru memang harus menguasai mata pelajaran sehingga ketika menyampaikan materi pelajaran di kelas, itu memang betul-betul mampu mengupas apa yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut. Sehingga di dalam kelas tersebut bisa terjadi interaksi yang aktif antara guru dan siswa. Jadi sudah tidak ada lagi guru yang masih menanyakan kepada siswa, masuk kelas hari ini halaman berapa, atau kemarin tugasnya apa, dan sebagainya. Karena apa? Karena guru atau pendidik sudah menguasai materi dari mata pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, yakni ciptakan suasana belajar yang nyaman. Pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan aman itu pada hakikatnya bisa membangkitkan otak berpikir siswa, sehingga siswa itu mampu mengoptimalkan aktivitas pembelajaran dan kepercayaan diri anak itu sendiri. Jangan sampai kegiatan belajar itu adalah mode kegiatan belajar yang menakutkan. Jadi kadang ada saking takutnya kepada guru atau pendidiknya, siswa itu tidak masuk karena khawatir. Biasanya guru tersebut sering menghukum yang sifatnya tidak mendidik atau juga menyampaikan mata pelajaran dengan cara yang menurut siswa atau menurut persepsi siswa itu menakutkan. Jadi kelas merdeka ataupun kurikulum merdeka ini memang ingin adanya suatu atmosfer pembelajaran di kelas yang memang yang nyaman, khususnya bagi peserta didik. Disiplin dan bertanggung jawab. Sifat disiplin dan tanggung jawab ini memang hendaknya kita tanamkan sejak dini kepada para peserta didik kita. Karena ini berhubungan dengan tadi proyeksi pembelajaran abad 21 tentang kinerja. Jadi banyak mungkin kita lihat faktor disiplin ini di sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan waktu, ini masih kurang dihargai. Disiplin waktu, disiplin bekerja, dan sebagainya. Bagaimana kita menciptakan disiplin dan bertanggung jawab atau rasa tanggung jawab ini kepada siswa? Mungkin salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan kontrak belajar, yaitu pembuatan tata tertib di kelas yang bisa dimusyawarahkan bersama siswa, sehingga barangkali ada masukan atau usulan atau apapun lah yang bersifat membangun, sehingga pembelajaran di kelas bisa tercipta dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mendidik dengan hati. Jadi ketika pendidik itu menyampaikan sesuatu dengan rasa senang bahwa memang kelas itu memang adalah kelas yang memang sebagai tanggung jawabnya, maka ketika seorang melakukan pendidikan dengan hati, maka akan menciptakan suasana yang berbeda. Adanya keterkaitan, adanya afiliasi hubungan antara hubungan batin khususnya antara peserta didik dengan gurunya. Karena apa? Mendidik dengan hati itu merupakan hal yang bisa kita ketahui ketika bagaimana siswa itu
menghormati gurunya, atau juga siswa itu menganggap bahwa figur guru tersebut memang sebagai orang yang menjadi tauladan, karena model ataupun cara pendidikan yang dilaksanakan guru tersebut memang betul-betul dengan sesuai ataupun dengan senang hati dan juga dengan kasih sayang. Lanjut. Prinsip afektif atau kasih sayang. Jadi guru melakukan interaksi dengan siswa itu atas dasar memang adanya kasih sayang kepada siswanya dalam rangka untuk melahirkan keharmonisan. Guru harus memiliki rasa empati kepada seluruh siswanya. Jadi ketika siswa ada kesulitan, ada masalah, itu memang guru adalah sebagai teman bercerita, sehingga siswa itu akan nyaman dan terlindungi oleh gurunya. Ya. Jadi guru membimbing siswa bagaimana selama ini ketika guru menyampaikan mata pelajaran. Jadi guru-guru itu memang betul menjadi tempat untuk siswa ini menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan kesulitan belajar ketika di kelas. Sehingga guru itu memang berkewajiban membimbing, mengetahui apa sih permasalahan siswa ketika dia tidak bisa menjawab soal, ataukah kenapa siswa itu datang terlambat, ataukah beberapa masalah yang dihadapi, apakah ada dengan orang tuanya, dan sebagainya. Disinilah prinsip kasih sayang guru kepada peserta didik sangat diperlukan dalam rangka untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi di kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah responsif. Guru yang responsif itu pada hakikatnya itu untuk memahami, mempelajari karakteristik siswa. Di depan tadi sudah sampaikan bahwa setiap anak atau setiap pribadi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Nah, ketika guru sudah mengetahui dalam kelas itu bahwa siswa itu memiliki potensi-potensi yang berbeda, maka guru itu bisa memformulasikan, yaitu menyusun tentang model belajar apa yang cocok atau yang lebih dibutuhkan siswa, sehingga tujuan belajar di kelas itu dapat tercapai dan tercipta. Sehingga segala permasalahan, segala apapun yang terjadi di kelas, guru memang harus memiliki sifat responsif, segera menanggapi, segera menindaklanjuti, sehingga tidak ada masalah yang berlarut-larut. Ketika ada anak yang sedang punya masalah, itu bisa diselesaikan dengan segera. Lanjut. Oh, belum Mas, belum. Yang terakhir tadi ada yang lupa, yaitu beri kepercayaan dan hak yang sama. Jadi memberi kepercayaan kepada peserta didik kita itu sangat penting. Memberikan hak yang sama kepada peserta didik kita itu juga sangat penting. Bagaimana kita memberikan kepercayaan? Karena kadang kita itu tidak melihat atau menyamakan hak dengan anak didik kita. Berilah kepercayaan kepada semua peserta didik kita agar mereka mampu, ya, agar mereka itu mampu dan bisa membuktikan bahwa saya ini mampu, saya ini bisa, karena orang lain juga bisa. Sehingga ketika kita memberikan kepercayaan kepada peserta didik kita, otomatis mereka akan berusaha untuk berbuat yang terbaik ataupun juga untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Demikian juga tentang hak yang sama, memberikan hak yang sama. Hak yang sama kepada peserta didik kita. Hak yang sama yang dimaksud yaitu memberikan kesempatan bahwa semua peserta didik ini berkesempatan untuk memperbaiki berbagai ranah tersebut, baik pengetahuannya,
baik sikapnya dan keterampilannya. Sehingga dengan memberikan kepercayaan dan hak yang sama, ini akan bisa mewujudkan apa yang dirumuskan oleh pemerintah tentang 4 kompetensi pembelajaran abad 21 dan juga 5 pilar pembelajaran abad 21, yaitu tentang berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan saya berharap bahwa memang prinsip bagaimana menciptakan kelas yang merdeka ini dikembangkan lebih serius lagi, karena memang kurikulum merdeka pada hakikatnya ialah memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan, sekolah, madrasah itu untuk mengembangkan diri sesuai dengan karakteristik sekolah dan lingkungannya. Next, Mas. Dan mungkin sebagai penutup bahwa teknologi itu hanyalah tool, hanya suatu alat, bukan segalanya. Jadi kualitas pembelajaran di kelas itu pada hakikatnya adalah interaksi antara guru dan murid. Sementara itu sekian dari saya, nanti bisa disambung pada diskusi maupun bila ada pertanyaan nanti kita lanjut pada sesi selanjutnya. Demikian dari saya sementara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.